Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Orla Fadila dalam pendaftaran PPDB Jabar 2022. Bapak Ibu apa kabar adik-adik semuanya? Seperti tahap selalu dan dipermudah pendaftarannya ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan proses pendaftaran tanggal 6 sampai 10 Juni 2022. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Simak saja video ini. Pertama-tama mohon izin Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Deli Supandi SHP MSI. Pada video ini saya akan memberikan informasi info terbaru PPDB Jabar 2022. Bagaimana proses verifikasi data pendaftar, kemudian jadwal seleksi PPDB, dan cek data pendaftar secara real time. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Orla Fadila karena sangat mudah bagi saya dan sangat mudah bagi Bapak Ibu ya. Mari kita simak penjelasannya. Inilah dokumen yang akan diverifikasi. Yang pertama yaitu kartu peserta ujian asli ya. Jadi yang upload fotokopinya nanti akan diberikan informasi perlu perbaikan. Nanti jasanya dapat diserahkan tanggal 16 sampai 17 Juni. Kemudian akte kelahiran, surat keterangan lahir. Ini semuanya wajib asli ya. Kartu keluarga yang lolos verifikasi sudah sesuai. Kemudian KTP orang tua salah satu. Nah, buku rapot ini untuk prestasi rapot saja. Sedangkan jalur yang lain nanti dibawa saat daftar ulang. Jadi tetap disiapkan buku rapot asli dan fotokopi legalisirnya. SPTJM juga ini beberapa sekolah meminta yang sesuai format tahun 2022. Jadi jika yang uploadnya format tahun kemarin, ada notifikasi untuk memberikan SPTJM yang terbarunya. Nah, selanjutnya untuk KETM, kartunya salah satu ya. Jika tidak ada kartu, terdaftar pada DTKS. Jadi boleh salah satu. Atau ada dalam berita acara kelurahan pendaftar DTKS. Jadi itu 3 opsi untuk KETM. Nah, ini surat keterangan domisili bagi korban bencana alam atau bencana sosial. Nah, selanjutnya untuk surat tugas orang tua bagi jalur pindahan tugas orang tua atau wali ya. Kemudian SK untuk anak guru. Ini juga untuk afirmasi kondisi tertentu tenaga kesehatan COVID-19. Selanjutnya piagam dokumen prestasi, foto dokumentasinya saat berlomba dan saat memegang sertifikat atau tropinya. Ini semuanya wajib dilampirkan asli supaya kita bisa lolos dalam verifikasi. Ini yang akan diverifikasi dari mulai tanggal 6 Juni sampai hari ini tanggal 11 Juni, kemudian akan berlangsung sampai tanggal 15 Juni. Nah, perlu diketahui bahwa sekolah mengeluarkan prosedur operasional standar ya, POS. Ini sesuai dengan POS provinsi. Jadi beberapa sekolah akan berbeda-beda untuk persyaratan dan mekanisme seleksinya. Mohon maaf, ikuti saja instruksi atau arahan dari sekolah tujuan jika yang ada perbaikannya. Kenapa di sekolah ini perbaikannya seperti itu, sedangkan di sekolah yang lain tidak? Ini tergantung dari POS sekolahnya. Jika penasaran silahkan datang ke sekolah tujuan untuk informasi ini ya. Pilihan sekolah ini sesuai dengan di websitenya untuk afirmasi KETM, ABK atau kursi tertentu, 2 SMA negeri, 1 swasta. Tapi ini opsional ya. Kemudian untuk pemberian tugas orang tua atau wali, luar zonasi, 1 SMA negeri, anak guru, 1 SMA negeri. Jadi ini sesuai dengan yang sudah dilaksanakan kemarin. Ada yang 2 pilihan SMA, ada yang 1 pilihan SMA, begitupun SMK. Kita sudah melaksanakan ini 6 sampai 10 Juni 2022. Nah, kemudian nanti Senin 13 sampai 15 Juni akan pemetaan afirmasi KETM ya antara sekolah dengan Cadisdik, kemudian uji kompetensi atau tes minat bakat SMA SMK yang melaksanakan. Nah, apa yang diujinya? Yang bertanya ujiannya bagaimana? Silahkan cari informasi di sekolah tujuan ya. Misalnya jika untuk prestasi kejuaraan bisa saja 100% dinilai dari sertifikatnya tidak diuji. Atau 30% nilai sertifikat dan 70% uji kompetensi. Jadi kalian semuanya nanti akan dihubungi oleh sekolah tujuan jadwal uji kompetensi untuk prestasi kejuaraan. Kemudian nanti tanggal 16-17 rapat koordinasi afirmasi KETM ini dilaksanakan Cadisdik dengan sekolah. Kemudian rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB tahap 1. Nah, nanti tanggal 20 Juni cek di akun atau di website PPDB pengumuman PPDB tahap 1.
Ya, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Dan 21 sampai 22 Juni daftar ulang ke sekolah tujuan. Nah, di sini perjalanan kita pendaftaran verifikasi 6 sampai 10, kemudian nanti ada proses finalisasi verifikasi data siswa nih sampai tanggal 15. Kemudian rapat dewan guru, penetapan dan koordinasi satuan pendidikan SMA tujuan atau SMK tujuan dengan Cadisdik. Nanti tanggal 20 pengumumannya. Daftar ulang 21, 22, dan jika tidak lolos, silakan hari Rabunya tanggal 23 Juni untuk login lagi dan pilih untuk zonasi SMA atau prestasi rapot umum SMK. Tetap semangat ya bagi yang belum lulus nanti. Baik, kita cek akun kalian. Anda sudah berhasil didaftarkan. Oke ya. Status pemeriksaan data sudah sesuai. Artinya ini sudah lolos verifikasi oleh sekolah tujuan. Data yang tadi disampaikan sudah sesuai. Akte, KK, kemudian semuanya sudah sesuai dengan yang di-upload. Jika sudah hijau seperti ini, jika sudah sesuai, silakan klik bukti pendaftaran. Kita harus cetak bukti pendaftaran, wajib semuanya. Ini adalah salah satu bukti otentik bahwa kita sudah daftar, dan jika ada masalah, disinilah kita mulai bawa bukti pendaftarannya. Nanti muncul seperti ini informasi lembarannya. Nah, jika punya printer, silahkan langsung print sesuai printer di rumah kita. Jika mau disimpan PDF saja, save as PDF. Ini, kemudian di sini save. Nanti akan mendownload file bentuk PDF-nya ke HP kalian atau ke komputer. Bukti pendaftaran PPDB Jawa Barat 2022. Ini penting, nomor pendaftar. Di sini akan tertera nomor pendaftarannya yang akan kita cek untuk pantau pada website PPDB. NIK, NISN, nama lengkap ya, ini biodatanya. Titik koordinat juga di sini ada. Jadi jika titik koordinatnya salah, maka akan disuruh perbaikan. Nah, pilihan satunya, pilihan 2, kemudian di sini ada skornya untuk prestasi rapot. Nah, di sini ada tanggal pendaftarannya dan yang memeriksanya. Persyaratan umum, status kelulusan sekolah asa di sini nyatakan lulus. Kemudian ada kartu keluarga di sini nomornya dan statusnya. Karena ini prestasi rapot, maka muncul di sini nilai semesternya. Tanggal cetak 11 Juni 2022 jam 12.28. Kemudian harap tidak menyebarkan bukti pendaftaran serta QR code ini ke pihak selain pendaftar atau sekolah tujuan. Ini diamankan supaya tidak disalahgunakan oleh siapapun, ya. Nah, jika sampai saat ini masih mirip Anda sudah berhasil daftarkan tapi belum diperiksa, tenang, ditunggu sampai tanggal 15 Juni 2022. Tenang ya, jangan diklik ini karena sudah habis waktunya. Ditunggu saja jika masih belum diperiksa. Ini beberapa informasi perbaikan yang sudah masuk. Contoh ya, perlu perbaikan. Alasannya SKTM melampirkan berita acara musyawarah kelurahan, kemudian SPTJM tidak sesuai dengan yang terbaru. Nah, ini dia contohnya yang upload SPTJM format lama. Harus upload ulang SPTJM-nya. Ya, seperti itu. Tapi jika sesuai tidak akan muncul di sini. Kemudian kita upload terbaru, login lagi. Jadi dicek nanti login, jika sudah perbaikan kita upload yang terbarunya, kemudian simpan lagi. Ini contoh lagi, perlu diperbaiki, alasan perbaikan jarak terlalu jauh. Nah, berarti harus cek lagi titik koordinatnya sesuai dengan alamat kakak. Seperti itu. Ini akan berlangsung beberapa hari ke depan juga. Silahkan dicek berkala akun kalian ya. Nah, ini salah satu data di Cadisdik wilayah. Misalnya sudah terdaftar 31.305. Ini belum diperiksa 5.284. Perlu perbaikan 1.367 dan sudah disetujui 24. Nanti semuanya akan masuk ke sini ya. Nah, jika sudah beres di sini, nanti akan masuk ke layak seleksi. Dan nanti akan muncul juga tidak layak seleksi. Data ini akan masuk ke website PPDB yang sesuai dengan dari sekolah-sekolah tujuan.
Nah, selanjutnya kita akan cek secara real time data pendaftar. Cek di website ini ppdb.distrik.jabarprov.go.id. Klik ini berandanya ya. Nanti pilih di bawah untuk menu cari distrik wilayah mana. Kita akan simulasi ya. Baik, inilah website PPDB. Kita akan gunakan fitur untuk mencari datanya. Silahkan scroll ke bawah. Nah, di sini akan muncul wilayahnya. Contoh ya, kita klik ini, cari distrik 3. Di sini ada fitur nomor pendaftaran cari. Ini adalah fitur bypassnya. Kalian siapkan nomor pendaftarannya, kemudian ketik di sini dan cari. Jadi bisa langsung muncul data milik kita. Tapi untuk mencari sekolah lain, untuk mencari data yang lain, silahkan klik di sini data pendaftar, atau nanti akhirnya kita akan klik di sini hasil seleksi. Kita contoh ya simulasi. Ini salah satu nomor yang sudah saya daftarkan. Kita klik. Nah, muncul kan nomor pendaftarannya sesuai nama peserta didik, sekolah pilihan pertamanya, dan skornya. Nah, mengapa tidak ada pilihan 2? Nanti kita akan lihat pada hasil seleksinya. Apakah yang bersangkutan ini lolos di pilihan 1 atau di pilihan 2. Jangan khawatir. Kemudian kita kembali untuk melihat data yang lainnya. Klik data pendaftar. Nah, ini jelas ya. Selama masa pendaftaran, data yang tampilkan terdiri atas nomor pendaftar, nama, sekolah pilihan, jarak, skor prestasi. Data hasil seleksi akan disampaikan saat pengumuman nanti tanggal 20 Juni. Oke. Pilih kabupaten kotanya. Nah, Kota Bekasi. Sekolah negeri. Nanti akan muncul di sini sekolah tujuannya. Ingat, data yang tampil di halaman ini merupakan data pendaftar, bukan hasil seleksi. Nanti tanggal 20 kita klik di tab seleksi. Nah, ini dia. Kita cek sekolah mana, silakan ambil yang paling atas aja ya, sekolah SMA Negeri 20 Kota Bekasi. Klik data pendaftarnya. Ini ya, klik. Nah, di sini kita akan mencari sesuai dengan jalurnya. Nah, pilih misalnya KTM. Nah, muncullah di sini datanya. Nomor pendaftaran, namanya, pilihan pertama, pilihan kedua beserta jaraknya. Nah, seperti itu. Cek, ini sudah di 2 halaman. Baik, kembali kita cari jalur yang lain, misalnya untuk prestasi rapot. Nah, ini juga banyak ya, kita cek. Nah, ini sudah di halaman 7. Nanti di sini muncul skornya. Ini dia yang ditunggu-tunggu ya, supaya skor kita tetap aman di sini. Baik, itulah cara untuk mencari data sesuai dengan jalurnya. Zonasi belum ada nanti minggu depan. Baik, kita pilih hasil seleksi, kita lihat ya. Nah, ini kita klik. Muncul notifikasi hasil seleksi PPDB Jabar tahap 1 akan diumumkan pada hari Senin 20 Juni 2022. Oke. Nah, seleksinya jelas ya, nanti akan seleksi berdasarkan jarak terdekat untuk KTM, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan anak guru berdasarkan jarak. Nah, untuk perpindahan tugas nanti akan seleksi dari jarak domisili, bukan jarak kartu keluarga. Sedangkan untuk rapot, dihitung nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5. Nah, untuk prestasi perlombaan atau kejuaraan, 100% dari skor piagamnya, atau skor piagam 30%, kompetensi 70%. Jadi ini berdasarkan pos sekolah tujuan ya. Silahkan bertanya ke panitia PPDB di sekolah tujuan. Nanti untuk prestasi kejuaraan bagaimana seleksinya, nanti akan diinformasikan kemudian. Nah, ini seleksi dan penyaluran afirmasi KTM setelah pendataan selesai, kemudian secara online. Jika lolos, nanti akan masuk ke sistem IT PPDB. Tapi jika tidak lolos, akan diadakan rapat koordinasi antara Cadistik dengan MKKS atau FKSS. Kemudian rapat penetapan dan penyaluran ke sekolah swasta, nanti akan lapor ke cabang dinas pendidikan wilayah. Jangan khawatir, meskipun nanti tidak lolos ke negeri, nanti akan disalurkan sekolah swasta yang mendapatkan bantuan operasional sekolah. Jadi tetap bisa sekolah gratis. Berikut seleksi PPDB SMK untuk afirmasi jarak, prioritas terdekat jarak, perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru juga jarak. Nanti akan seleksi berdasarkan
usia jika ada jarak yang sama pada batas kuota. Misalnya di kuota 50 ada jarak yang sama-sama 3 km. Maka akan dipilih usia yang lebih tua, seperti itu ya. Nah, ini pun sama. Sedang kejuaraan juga sama, akan 100% oleh piagam atau 30-70. Kelas industri nanti diakumulasi nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dan dikali pembobotan sesuai dengan kompetensinya. Dan akan disebutkan usia jika ada nilai yang sama pada batas kuota. Begitupun prestasi raport umum. Alhamdulillah jika lolos, kalian akan menyiapkan dokumen persyaratannya nanti ya. Bawa fotokopi dan perlihatkan aslinya. Jadi semua yang diupload itu bawa dan fotokopi legalisir. Nah, siapkan bukti tanda diterima. Ini nanti cetak satu lagi. Kita sudah punya bukti pendaftaran. Nanti cetak bukti tanda diterima setelah lolos. Kemudian, ini penting, yang tidak daftar ulang sesuai jadwal tanpa pemberitahuan maka dianggap mengundurkan diri. Dan juga informasi bagi yang lolos tahap 1 ini tapi tidak diambil, artinya ingin ke tahap 2, ingin daftar ke sekolah yang lain, ke tahap 2, harus mengundurkan diri dari sekolah penerima. Sekolah tujuan penerimanya di pilihan 1 atau pilihan 2. Harus mengundurkan diri supaya tidak terkunci di pendaftaran tahap 2. Jika tidak mengundurkan diri, berarti ya harus daftar ulang dan sekolah di sana. Seperti itu ya. Jika mengalami masalah, jangan khawatir, bisa difasilitasi oleh sekolah tujuan. Waktunya 3 kali 24 jam pada masa verifikasi, artinya di tanggal sekarang sampai tanggal 15, silakan cek informasi di akunnya apakah ada yang janggal atau apakah ada status yang tidak sesuai. Jika merasa itu adalah masalah, segera datang ke sekolah tujuan untuk membuat laporan. Nanti akan diberikan formulirnya. Yang melapor orang tuanya atau siswa yang bersangkutan ya. Jika awalnya harus dilengkapi surat kuasa, jadi bukan orang lain. Menyerahkan atau upload fotokopi identitas pelapor, kemudian mengisi formulir pengaduan, sertakan foto bukti permasalahannya, diupload di media layanan pengaduan. Nanti akan difasilitasi oleh sekolah tujuan. Jadi, jangan khawatir jika mendapatkan hal yang tidak enak atau ini dianggap sebagai masalah, silahkan datang ke sekolah tujuan pada masa waktu verifikasi ini. Jadi sebelum kelulusan. Jika sudah selesai, sekolah tujuan akan mengirim datanya ke Cadisdik wilayahnya. Action. Di satuan pendidikan, masalah kelengkapan administrasi, kesalahan input data, penetapan terkoordinat atau kesulitan akses aplikasi, ini nanti akan diselesaikan di sini. Kemudian, jika masalahnya pendaftar dari luar provinsi atau sebelum. Pelayanannya berdasarkan masalah yang akan dikaji, misalnya untuk masalah kelengkapan administrasi, kesalahan input data, ini akan diselesaikan di satuan pendidikan. Begitupun untuk di KCD, ini adalah informasi dari masalah pendaftar luar Jabar atau lulusan sebelumnya, gangguan tingkat satuan pendidikan atau pelanggaran tingkat satuan pendidikan. Nah, seperti itu. Begitupun nanti di tingkat provinsi. Tetap ya, jangan khawatir, pantau terus jika ada masalah, segera datang ke sekolah tujuan untuk membuat pernyataan. Temui panitia PPDB di sana. Dan jika ditemukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Contoh pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu ya, jika ini palsu maka akan dikenakan sanksi. Kemudian jika dokumennya tidak sesuai atau tidak benar atau bukti prestasi palsu ya, atau jika sekolah tujuan menarik pungutan ya, ini akan dikenakan sanksi. Sanksinya berupa pembatalan hasil penetapan PPDB bagi siswa terkait atau sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat dinas, kepala sekolah, guru, dan atau tenaga pendidikan dalam hal melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jangan khawatir. Ini akan ditindak tegas jika ditemukan pelanggaran. Baik, demikian import terbaru PPDB Jabar 2022 untuk proses verifikasi data pendaftar, jadwal seleksinya, dan cek data pendaftar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.